Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fernando Farel Azhar dari Ilmu Komunikasi B. Dan di video kali ini saya akan menjelaskan tentang komunikasi kelompok. Nah, yang pertama itu adalah mengenai pembahasan definisi kelompok. Pengertian kelompok atau group communication adalah proses penyampaian pesan yang berarti antara seorang komunikator atau seseorang yang menyampaikan pesan dengan sekelompok orang yang bersifat satu atau lebih dari dua orang. Komunikasi kelompok adalah sekumpulan individu yang dapat mempengaruhi satu sama lain yang bertujuan untuk memperoleh beberapa kepuasan atau informasi yang saling menguntungkan. Nah, komunikasi kelompok juga memiliki beberapa pengertian menurut beberapa ahli. Contohnya ada Arifin yang mengatakan komunikasi kelompok adalah komunikasi yang berlangsung secara langsung antara beberapa orang dalam suatu kelompok kecil seperti rapat, pertemuan, dan konferensi. Kemudian Michael Bergen mengartikan komunikasi kelompok adalah interaksi secara tatap muka antara 3 orang atau lebih dengan tujuan yang sudah diketahui seperti untuk berbagi informasi, pemecahan masalah, di mana anggota-anggotanya dapat mengingat karakteristik pribadi anggota-anggota yang lain secara tepat. Nah, yang kedua ada komunikasi kelompok. Ini terbagi lagi menjadi dua, yaitu komunikasi kelompok kecil dan komunikasi kelompok besar. Yang pertama ada yang kecil. Komunikasi kelompok kecil adalah komunikasi yang terjadi dalam lingkup kecil di mana adanya komunikasi antar pribadi dengan salah satu anggota kelompok. Contohnya adalah komunikasi dalam diskusi, kelompok belajar, seminar, dan lain-lain. Umpan balik atau feedback yang didapat itu biasanya bersifat rasional dan anggota kelompok yang terkait dapat menjaga perasaan masing-masing dan norma-norma sesuai yang ada. Nah, yang selanjutnya ada komunikasi kelompok besar. Jika tadi kelompok kecil itu bersifat di ruang lingkup yang lebih kecil dengan anggota yang kecil, ini lebih besar dan lebih ramai. Contohnya itu pada tablik akbar, dan feedback yang diterima itu biasanya bersifat anggota kelompok itu tidak dapat mengontrol emosinya, terlebih jika anggota komunikasi bersifat heterogen dengan beragam dalam usia, pekerjaan, tingkat pendidikan, agama, pengalaman, dan sebagainya. Nah, selanjutnya ada klasifikasi kelompok, di mana ini terbagi lagi menjadi dua. Yang pertama ada primer dan sekunder, yaitu Charles Horton Collie tahun 1909 menyebutkan kelompok primer sebagai suatu kelompok yang anggota di dalamnya memiliki hubungan yang akrab atau lebih personal, serta hati ke hati dalam asosiasi dan kerjasama. Sedangkan kelompok sekunder merupakan kebalikan dari kelompok primer, hubungannya yang terjadi pada setiap anggotanya cenderung tidak akrab, tidak personal, dan tidak hati ke hati. Biasanya pada kelompok primer ada suatu ikatan yang mengikat dalam hal formal untuk tujuan tertentu. Contoh dari kelompok primer adalah keluarga, kelompok teman sebaya, sedangkan contoh dari kelompok sekunder adalah organisasi, sekolah, universitas, atau tempat kerja seperti itu. Jalauddin Rahmat membedakan kelompok ini berdasarkan karakteristik komunikasinya. Perbedaan klasifikasi tersebut adalah sebagai berikut. Adanya kualitas komunikasi kelompok primer bersifat mendalam dan meluas. Mendalam berarti komunikasi yang terjalin dapat menyingkap unsur perilaku yang hanya kita tampakkan dalam suasana pribadi saja. Kemudian komunikasi pada kelompok primer bersifat personal, sedangkan kelompok sekunder bersifat non-personal. Kemudian komunikasi dalam kelompok primer lebih menekankan pada aspek hubungan daripada aspek pesan atau isi yang disampaikan, sedangkan kelompok primer sebaliknya. Komunikasi kelompok primer cenderung lebih ekspresif, sedangkan kelompok sekunder hanya sebatas profesionalitas karena berada di lingkungan kerja atau organisasi. Kemudian komunikasi kelompok primer cenderung informal, sedangkan komunikasi kelompok sekunder cenderung formal. Jika tadi itu sekunder dan primer, yang kedua ada in-group dan out-group. Sumber membagi kelompok menjadi in-group dan out-group. In-group yang berarti kelompok kita merupakan kelompok dalam kelompok sosial yang dijadikan tempat oleh individu-individunya untuk mengidentifikasi dirinya. Contoh, bergabung di organisasi pramuka, maka ia in-group dari organisasi tersebut. Namun out-group merupakan kelompok luar, kelompok sosial yang oleh individunya diartikan sebagai lawan in-group. Nah, kemudian ada membership group dan reference group. Theodore Newcomb pada tahun 1930 pertama kali mencetuskan istilah kelompok keanggotaan dan kelompok rujukan. Kelompok keanggotaan merupakan kelompok yang anggotanya terdaftar secara fisik dan administratif sebagai anggota dari kelompok tersebut, sedangkan kelompok rujukan merupakan kelompok yang digunakan sebagai standar al-ukur untuk menilai diri sendiri dan membentuk kepribadian dan sikap.
Dalam teorinya, kelompok rujukan memiliki 3 fungsi, yaitu komparatif, normatif, dan perspektif. Komparatif diartikan sebagai fungsi yang berkenaan dengan proses perbandingan dan mengukur menilai keadaan seseorang. Kemudian fungsi normatif diartikan sebagai rujukan untuk mengatur dan membimbing mengarahkan sikap perilaku yang berkaitan dengan norma-norma yang berlaku. Kemudian fungsi perspektif diartikan sebagai rujukan untuk memandang dunia, mendefinisikan sesuatu, mengorganisasikan pengalaman dan memberikan makna pada berbagai objek, peristiwa, dan orang-orang yang ditemui. Nah, pembahasan selanjutnya adalah pengaruh kelompok pada perilaku komunikasi. Yang pertama ada konformitas. Konformitas diartikan sebagai keadaan dan pengaruh sosial yang merubah kebiasaan, sikap, dan tingkah laku seseorang agar sesuai dengan norma sosial yang berlaku. Biasanya jika seluruh jumlah orang dalam kelompok melakukan dan mengatakan sesuatu, anggota kelompok lainnya cenderung akan melakukan dan mengatakan atau meniru hal yang sama. Kemudian kedua ada fasilitasi sosial. Fasilitasi di sini artinya adalah mempermudah. Maksudnya kelompok dapat mempengaruhi pekerjaan sehingga dapat terasa lebih mudah. Yang ketiga ada polarisasi. Polarisasi merupakan kecenderungan yang mengarah kepada posisi yang lebih ekstrim. Misalnya, sebelum melakukan diskusi, anggota kelompok memiliki sikap agak menentang terhadap tindakan tertentu. Maka setelah diskusi, mereka akan lebih keras menentang tindakan tersebut. Begitu juga sebaliknya, jika sebelum diskusi mereka agak mendukung atau tindakan tertentu, setelah berdiskusi mereka akan lebih kuat terhadap hal tersebut. Kemudian ada faktor-faktor yang mempengaruhi keefektifan kelompok. Yang pertama ada faktor situasional yang dibagikan lagi kepada ukuran kelompok, apakah kecil atau besar. Kemudian ada jaringan komunikasi. Kemudian ada kohesi kelompok, di mana kohesi ini merupakan suatu kekuatan yang mendorong anggota kelompok untuk tidak meninggalkan kelompoknya atau loyalitas. Kemudian ada kepemimpinan, yang menyebutkan kepemimpinan sebagai komunikasi yang secara positif dapat memberi pengaruh kepada anggota kelompok untuk dapat bergerak ke arah tujuan kelompok. Kepemimpinan dalam kelompok sangat berpengaruh kepada keefektifan komunikasi dalam kelompok. Kemudian ada faktor personal, di mana faktor personal ini adalah kebutuhan interpersonal, ada tindak komunikasi, dan ada peranan. Di mana di sini anggota kelompok memiliki peranan besar dalam mencapai tujuan kelompok. Peranan anggota dalam menyelesaikan tugasnya dan usaha anggota kelompok dapat memelihara kelompok mereka dengan cara membangun ikatan emosional satu sama lain. Kemudian ada bentuk-bentuk komunikasi kelompok. Komunikasi kelompok deskriptif, yaitu yang dibagi lagi menjadi 3. Yang pertama ada kelompok tugas, kelompok pertemuan, dan kelompok penyadar. Kemudian yang kedua itu ada komunikasi kelompok preskriptif, di mana bila dilihat melalui formatnya, komunikasi kelompok dibagi kepada 2 jenis, yaitu kelompok privat dan kelompok publik. Kelompok privat biasanya terdiri dari kelompok pertemuan, pelajar, panitia, hingga konferensi, sementara kelompok publik biasanya terdiri dari diskusi panel, forum, diskusi terbuka, wawancara, dan lain-lain. Baiklah, mungkin itu saja penjelasan dari saya. Jika ada yang salah, mohon maaf, dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.